sharing sama salah satu orang nunukan yang sekarang itu tinggal di luar negeri. Langsung aja aku panggil, ini dia Kak Ari. Gimana lo? Hai Ari. Hai Dewi. Gimana kabarnya Kak? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi aku mau kasih dulu Kak ke temen-temen nih, kalau Kak Ari ini lahir di Nunukan ya Kak? Iya dong. Terus besarnya di Nunukan. Terus keluarga inti juga di Nunukan. Semuanya ya? di Nunukan. Semua di Nunukan. Nah, tapi Kak Ari sekarang tinggal di Amerika Serikat, ikut sama suami. Ya, suaminya ketemu sama orang Amerika ya? Iya, jodohku. Jodohnya orang Amerika. Kakak ketemu tuh bagaimana sama si Mister itu? Panjang ceritanya ya. Ini bisa sampai kembali besok nih. Oke, singkatnya aja. Oke. Oke, terima kasih ya sebelumnya Dewi udah mengundang aku, Dewi for having me. Jadi guys, aku kelahiran Nunukan, anak Nunukan 35 tahun yang lalu, masih agak tuanya. Nah, terus selama masa pendidikan dari SD itu di Nunukan semuanya, SMP, SMA di luar Nunukan, terus aku menghabiskan kuliah di Jogja. Dan selesai kuliah di Jogja, aku kembali lagi ke Nunukan, terus sempat kerja selama 5 tahun di perusahaan swasta, dan 2017 aku menikah dengan suami aku yang sekarang, namanya Bert. Kenalan itu aku di Bali waktu tahun 2008 ya, waktu pada saat booming-boomingnya Facebook. 2008. Kenalnya dari 2008 di Bali. Nah, waktu itu kan aku masih kuliah ya, masih nyusun skripsi, terus kita sama teman-teman ke mana namanya liburan ke Bali sama kakak juga. Sampai di Bali itu kebetulan suami juga liburan sama temennya di Bali. Terus kita ketemu di bandara, di lounge pada saat aku mau menuju kembali ke Jogja. Nah, si suami aku ini sama temen-temennya kembali ke Jakarta. Jadi kita ketemu di lounge, menunggu pesawat lah ceritanya ya. Pesawat take off itu menunggu beberapa jam, udah gitu ya udah si suamiku ini datang lah, si Bert Grayson ini datang mendekati ceritanya ya, ngajak ngobrol. Jadi aku waktu itu nggak ada feeling apa-apa, jadi ya cuman say hi aja. Dan kebetulan oh iya nih bule bisa nih ngomong bahasa Inggris nih. Oh, jadi dari 2008 kan sudah bisa bahasa Inggris memang? Karena aku kan ngambil studi kan kuliahku bahasa Inggris. Oh, jurusan bahasa Inggris itu sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris aja? Bahasa Inggris aja. Udah gitu udahlah, dengan kemampuanku yang apa adanya. Waktu masih anak kuliah di Malaysia, masih kayak apa ya, masih belum terlalu yang serius banget, jadinya masih ketawa-ketawa ketik ini. Terus didatangin sama si bule ini, aku jadi kayak ayo ngomong, ayo speak English gitu sama dia. Udah dari situ kita berkenalan, dia minta sosial media aku. Waktu itu kan Facebook yang lagi booming-boomingnya. Ya udah tukeran lah ID. Dari situ dia rajin ngontek aku dari inboxnya, dulu belum ada messenger, dari inbox, terus komen-komen di segala macam yang apapun yang aku posting dia selalu komen. Tapi aku tuh aduh nggak ada feeling sama sekali. Terus berlanjut dia masih kontak gitu. Aku nggak ada respon, no respon. 2016 baru aku respon dia, dan terjadilah sesuatu yang luar biasa sampai saat ini. Ya ampun guys, gitu ya, sebetulnya ini ya jodoh kan kita nggak tahu. Iya, jadi aku tuh pikir kakak kenalnya memang dari sosmed, nggak pernah ketemu sama sekali Kak. Aku pikirnya kayak gitu, macam mungkin dari aplikasi apa. Iya, enggak pernah ketemu sekali. Jadi itu long story banget. Jadi tapi karena kalau orang nanya, aku selalu bilang sosmed udah deh, biar cepat tuntas. Iya, dan supaya nggak panjang lebarnya. Tapi kalau kalian nonton di sini kalian pasti tahu storynya bagaimana ya Kak. Iya gitu nih. Jadi berapa tahun sudah Kak tinggal di sana? 3 tahun. 3 tahun sudah. 3 tahun di Amerika. 2018. Nikahnya 2017. Oh, 2018 kakak baru ikut ke sana. Iya kan, harus nunggu pisah kan. Oh iya. Nah, gimana sih cara kakak beradaptasi di sana? Otomatis kan semuanya itu berbeda jauh banget sama di Indonesia gitu ya, terutama di Nunukan. Gimana Kak? Oke, sebelumnya Dewi, aku mau ngasih tahu waktu penerbanganku dari
Jakarta ke Amerika itu kurang lebih 22 jam. 22 jam. Waktu itu pertama kali aku melakukan long trip ya dari Jakarta ke Amerika itu transitnya di Hong Kong. 2018 kan masih aman ya dunia ya, belum ada corona. Nah, sampai di Amerika itu udah dijemput sama suami, terus udah di situ aku mulai dari hari pertama kurang lebih sebulan aku jet lag. Tak tahu kan jet lag? Jet lag itu dimana kondisi tubuh kita masih beradaptasi menyesuaikan waktu, karena perbedaan waktu Indonesia sama Amerika itu 12 jam. Misalnya di sini jam 2, jam 3 siang, di sana jam 3 subuh. 12 jam waktunya perbedaannya. Di situ tubuhku masih mengalami perubahannya. Jadi siang aku ngantuk, malamnya melek karena masih ngikutin kondisi waktu Indonesia. Nah, sebulan itu aku ngalamin jet lag, mood swingnya tuh aduh parah banget, sampai aku yang bete, yang sebel, yang gimana sih, kurang tidur, terus sampai aku bilang udah beliin aku obat tidur. Aku nyari-nyari di internet, di Google, gimana cara mengatasi jet lag. Ternyata itu memang normal, dijalani aja. Ternyata seperti itu, karena suamiku bilang waktu saya ke Indonesia juga kayak gitu, dia nggak bisa tidur selama 2 minggu dia liburan, 2 minggu juga dia nggak bisa tidur. Nah, setelah itu aku baru menyadari, ini yang namanya jet lag. Kayak itu mengenai masalah perubahan waktu ya. Terus kalau perubahan cuaca bagaimana? Perubahan cuaca, iklimnya aduh itu lumayan up and down juga ya, karena kita dari iklim tropis terus moving ke iklim yang ada 4 musim di sana, musim semi, musim gugur, panas sama musim dingin. Itu benar-benar aku menyesuaikan diri sekali. Pada musim dingin, pas winternya, pas aku nyampe bulan Januari 2018 itu masih parah-parahnya winter, dimana reaksi tubuhku juga mengalami perubahan seperti jerawat yang aduh parah banget gue itu, sampai aku merasa ya ini kenapa sih dengan aku. Terus apalagi ya, itu musim dingin kulit kering, terus aku paling nggak bisa nahan tuh kalau pas keluar tuh kita harus kayak persiapan, mulai dari gloves, hat, terus baju yang tebal-tebal itu kan. Itu pun sampai di rumah meskipun ada heaternya, ada penghangat ruangan, tapi tetap aja yang berasa dinginnya tuh alami, yang aduh serem banget lah kalau mau dipikir. Tapi setelah itu aku bisa beradaptasi lagi, masuk ke musim gugur, terus ke summer di sana cuma kurang lebih 3-4 bulan. Selebihnya itu musim dingin, winter. Nah, setelah itu musimnya sudah aku bisa beradaptasi, masuk ke tahun kedua, ketiga sudah oke lah di sana. Jadi sudah bisa menyesuaikan dengan musimnya. Udah 3 tahun ya tinggal di sana. Hal apa yang belum bisa imbangi? Maksudnya di sini kan dari sini terus ke Amerika, hal apa yang paling belum bisa kakak beradaptasi di sana? Pergaulan mungkin ya, sama teman. Nah, di sana itu kita nggak bisa sesantai ini, selulus ini sama teman-teman, kayak to the point, kayak belak-belakan gitu. Nah, sedangkan sana kita harus bisa melihat lagi ini kondisi, terus habitnya mereka gimana. Kita nggak bisa yang ceplos-ceplos kayak di sini. Oh, di sana kan orang kadang udah tersinggung ya. Jadi kita harus bisa siapa yang kita ajak bicara. Nah, disitulah kita bisa menentukan, maksudnya apa yang kita bisa keluarkan, kata-kata kita. Mulai dari sini kita bisa menyesuaikan harus bisa menyesuaikan orang-orang yang kita ajak bicara. Kayak di sana teman aku tuh nggak terlalu banyak ya. Itu salah satu yang bikin aku kadang-kadang agak sedikit boring, terus stres juga awal-awalnya karena agak punya temen. Terus karena kehidupanku kayaknya rutinnya tuh gitu aja, nonton flat ya. Karena dia juga waktunya Sabtu sama Minggu itu kita memang quality time bareng. Dia masakin aku, terus kita keluar belanja dan sebagainya. Nah, setelah itu ya udah, Senin sampai Jumatnya aku kembali dengan rutinitas kembali. Paling
yang bikin aku terhibur ya teman-teman Indonesia aja sih, baik video call, chatting. Kalau teman ada sebagian baik dari sana, teman dari sana maupun dari Indonesia ada juga. Cuma kita nggak seintens gimana sih kalau mau bertemu langsung kan, kalau di sini kita ketemunya sana nggak, di sana tuh privacy number one. Jadi kalau kita mau ketemu sama teman, make sure dia free kapan dan gimana. Harus make appointment meskipun teman-teman sendiri. Gitu. Pernah lihat Kak Ari itu tahun berapa ya yang ngumpul sama orang-orang Indonesia, itu acara apa Kak? Oh itu KJRI, waktu itu aku jadi panitia 2018. Kok bisa maksudnya terhubung sama mereka? Connect ya, dari Instagramnya. Aku dikenalin sama teman kenalin sama teman yang kerja di KJRI New York. Terus aku say hi by DM dan mereka antusias dan katanya ini ada sebentar lagi ada acara ISF Innovation Street Festival, mau nggak jadi panitia? Aku antusias dong, mau ya udah. Terus aku libatkan diri, ketemu sama orang-orang Indonesia di kesempatan itu bulan Agustus, sekaligus 17-an ya waktu itu. Jadi luar biasa, banyak sekali orang Indonesia di sana. Terus mereka banyak sekali dan mereka buka bazar makanan dari ujung-ujung. Itu makanan Indonesia itu semua, aduh luar biasa, dan orang Indonesia suka gitu, termasuk suami aku. Terus di sana itu kan orang-orang Indonesianya mahasiswa atau yang memang kerja di sana atau tinggal atau bagaimana? Campur-campur ya. Jadi ada yang mahasiswa, ada yang kerja, ada yang berkeluarga juga, ada yang nikah dengan orang di sana juga. Jadi mix ya. Ada nggak sih pernah kepikiran pengen kerja di sana kayak gitu? Banget ya lebih ya. Karena di sana itu dituntut satu harus bisa menghasilkan uang sendiri. Make money. Suami aku kerja dan dia itu orangnya tidak menuntut dan juga dia tidak, maksudnya dia memberikan pilihan buat aku. Kamu mau ngapain nih? Kamu mau ambil kelas dulu kah? Mau studi lagi kah? Atau mau kerja? Kayak gitu. Nah, jadi aku dengan pilihanku nanti aku berpikir dulu, oh iya ya apa dulu ya yang aku mau. Sempat kemarin kita ngelamar kerja ya waktu itu aku di 2019 udah di interview. Februarinya corona. Iya, jadinya semuanya batal, cancel. Yang manggil aku juga udah nggak ada kabarnya. Jadi bener-bener close kan, lockdown total kan Amerika. Jadi ya udahlah, belum rezeki. Nah setelah itu sepanjang 2020 kan kita nggak bisa kemana-mana ya, lockdown sampai sekarang. Jadi aku masih belum bekerja, guys. Meskipun kita sudah dibiayai sama suami ya, tapi kan kayak yang memegang uang sendiri tuh, apalagi kita masih muda ya, perempuan harus produktif, harus bisa menghasilkan uang sendiri sih. Tentang biaya hidup di sana lagi Kak, kan setahu aku nih ya, biaya hidup di sana itu tinggi tapi gajinya juga tinggi, bener nggak sih Kak? Yes. Terus maksudnya di sana biaya hidup di sana sama dibandingkan dengan Indonesia sama nggak sih sama penghasilannya? Kalau mau dibilang biaya hidup di sana luar biasa ya Wi ya, biaya hidupnya gede banget, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pajak terutama, taxes. Di sana semua serba taxes ya namanya. Jadi kita bayar apa sih istilahnya, pajak ya, mulai dari biaya apartemen, biaya mobil, asuransi, kesehatan, banyak pokoknya di sana. Jadi biaya hidup seimbang dengan pemasukannya sekian, biaya hidupnya tuh sekian. Jadi menurut aku balance sih. Kalau mau dibandingkan sama Indonesia ya balance aja. Di Indonesia biaya hidupnya sesuai dengan penghasilan ya, seperti juga biaya hidup di sana sebanding. Tapi memang lumayan gede ya, lumayan besar di sana. Kalau misalnya kita kan belanja per minggu ya Wi ya, bukan per bulan. Jadi ibaratnya kalau misalnya seminggu nih habis, kita ke store itu bisa menghabiskan 300 sampai 300 US dollar. Itu berapa 300? Kalau di rupiah kan 300 dikali 14.000 kursnya rupiah sekitar 4 juta ya, 4 jutaan 65 kali. Satu minggu 4 juta 5 juta. Itu untuk kebutuhan sehari-hari, itu untuk kebutuhan seminggu. Yang ini berdua aja loh. Untuk
beras apa gitu kak? Iya, untuk kebutuhan Beli beras saya. nggak sih kak di sana? Beli dong, ada berasnya. Kira makan sayur-sayuran. Oh, nggak bisa. Makan nasi tiap hari aku. Kalau suami enggak, suami Jadi- sup ya. Oh jadi dia makannya sup, tapi kakak tetap tuh Tetap nasi. nasi. Bagaimanapun. Jadi makanan Indonesia yang biasa kakak makan di sana tuh apa? Banyak. Jadi kalau misalnya aku pengen aku mau bikin contoh rendang ya. Oh bisa. Bisa. Ada aja bahan-bahannya. Rendangnya itu beli, kita mesti ke toko Hongkong dulu. Ada supermarket Hongkong yang bekerja sama dengan barang-barang Asia yang lain kayak Indonesia, produk Malaysia juga ada, Japanese, Vietnam, pokoknya semua ada di supermarket itu dan tidak jauh dari tempat kami tinggal. Jadi setiap hari Sabtu Minggu udah ke sana beli. Itu namanya ada produk Indonesia yang dia khusus, ada Indomie, Indofood yang untuk khusus rendang, gulai dan sebagainya. Aku dapatnya di situ dan tengkat banget ya, aku dapatnya terus aku bisa masak tanpa harus ngulek, tanpa harus ngapa-ngapain, kan udah ada bumbunya. Oh sudah Dan instan. suami maksudnya. suka, ya. Oh suka juga dia Iya. makanan Indonesia. Kalau nasi goreng suka. Oh, suka sekali, itu favorit dia nasi goreng. Seperti biasa. Oh berarti walaupun tinggal di sana bisa aja gitu Bisa. makan. Kalau mau makan makan Indonesia bisa aja Bisa, ya. asal buat sendiri ya. Kita sendiri. nggak seperti sini kayak mau beli bisa ada langsung di warung. Kalau sana buat sendiri nih. Tapi restoran di sana ada nggak sih yang khusus makanan Indonesia? Ada, nah itu di daerah Queens, dia letaknya 1 jam lebih dari tempat aku. Oh jadi kadang kalau mau sana pikir-pikir dulu. Iya, makanya nggak setiap ini ya, nggak setiap minggu ya mikir-mikir dulu, ini letaknya jauh, paling sebulan sekali. Oke, pertanyaan terakhir kak. Oke. Nah, kakak ini kan orang Indonesia nih. Nah, terus dia itu si Mister itu orang Amerika kan, otomatis banyak perbedaan nih dari pola pikir, gaya hidup kan pasti berbeda ya kak semuanya. Nah, terus gimana nih kak si Mr. Grey ini mengimbangi kakak, bisa nggak? Terus kakak juga bisa nggak sih ngimbangi dia, dan butuh berapa waktu, butuh berapa lama kalian saling mengimbangi itu? Coba kakak gambarkan deh si Mr. Iya. Grey ini, siapa tahu dia nonton kan? Nonton ya Mister, jangan sampai tidak nonton. Jadi gini guys, aku merasa bersyukur sekali ya punya suami seperti suami aku. Kebetulan umur kami terpaut cukup jauh, sekitar 20-an tahun. Iya, jadi dia itu orangnya sangat dewasa, baik dalam pemikiran, dalam segi segala macam kayaknya ya, dalam pola pikir, dan tentunya banyak sekali bentrokan perbedaan yang awal-awal nikah itu aku baru menyadari, oh iya ya ternyata dia nggak seperti orang Indonesia yang sama seperti kita pemikirannya. Jadi antara aku sama dia itu kadang-kadang miss-nya itu pada saat habit, kebiasaan. Nah, di situ aku mulai mempelajari gaya hidupnya, dia juga sebaliknya. Contohnya seperti ini, orang bule kan mereka tidak ada kebiasaan dalam arti contoh mengirim uang buat keluarga atau buat orang tua contohnya. Oh, jadi mereka itu orang tua ya, Ya, orang orang tua sendiri, sendiri, anaknya anak sendiri. Karena di Amerika itu yang lansia atau yang sudah tidak bekerja itu dibiayai sama pemerintah. Nah, jadi mereka punya uang sendiri. Nah, sedangkan kita kan enggak kan. Jadi Iya. dari situ ya salah satu contoh guys yang aku mau share. Jadi suami aku itu orangnya enak diajak bekerja sama. Jadi kita diskusi. Dia tahu aku dari Indonesia, dia tahu keluarga aku. Setelah 2 kali ke Indonesia kedudukan terutama, pada saat itu dia sedikit wow banget ya, karena aku appreciate dia banget. Dia mau datang jauh-jauh karena Indonesia harusnya mungkin pikirnya Bali atau Jakarta yang at least kota besar ya. Ini ke Indonesia dan harus naik pesawat juga, waktu itu pesawat kecil, naik speedboat juga dia pernah rasa, dan aku sangat menghargai usahanya itu. Jadi dia mengenal lah ini loh budaya kami. Jadi aku punya orang tua yang harus aku taking care juga, ini aku harus perhatikan. Nah, mulai dari, bukan berarti orang tua kami ini materialistis ya, tidak, tapi karena itu bakti kami sama orang tua. Iya, budaya Karena memang budaya kita seperti itu. Jadi aku jelaskan gini sayang, kita terbuka open ya, karena aku mau nggak mau apapun itu aku sharing. Kalau kita di Indonesia mungkin ada sedikit
ngomong ke suami mungkin ada hal-hal yang kita tahan ya Wi ya, yang kayak kita nggak mau pengen share. Nah kalau sama bule tuh, kalau kamu nggak ngomong dia nggak akan ngerti dan dia nggak akan peka gitu ya, dia nggak akan kita harus ngomong apa yang tahu. Begitu juga sebaliknya, suami kalau misalnya ada yang sesuai nggak dengan keinginannya atau yang dia pikir sayang gini-gini kamu salah, dia langsung ngomong ke aku. Jadi kita bagusnya itu kita open segala hal. Jadi aku bilang gini, saya punya orang tua yang masih hidup. Mereka tuh satu-satunya yang harus kita kita jaga lah, karena mertuaku kan udah nggak ada. Dua-duanya udah nggak ada. Dan suami sayang banget sama orang tuaku, terutama mama ya. Jadi dia respectnya dan mau mengerti kalau ada rezeki sebagian yang harus aku kirim setiap bulan, nggak setiap bulan tapi minimal ada yang aku kirim 2 bulan sekali kadang sama mama kayak gitu. Yang aku share sama dia dan dia setuju gitu. Biasanya bule nggak ada kayak gitu sih Wi, setahu aku. Jadi beruntunglah nih ya si mama mendapatkan menantu yang seperti itu ya, dan kakak beruntung juga dapat si Mr. Grey ini. Mr. Grey, Grace. Oke kak, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Yang jelas memang jodoh kita pernah tahu ya kak. Iya. Maksudnya kehidupan kita ke depannya tuh kita memang nggak tahu nih jalannya seperti apa. Iya. Ini nggak pernah kakak bayangkan. Nggak pernah sama sekali. Aku membayangkan aku jauh-jauh dari Nunukan, dari Indonesia, Nunukan pula. Kadang teman aku sendiri yang dari Jakarta mereka nggak tahu Nunukan itu di mana. Iya, betul sekali memang kayak gitu. Apalagi orang luar kan, di sana aja mereka kalau Google Map kayaknya nggak kelihatan ini Nunukan di mana. Oke, mungkin sampai di situ aja kali kak pertanyaan-pertanyaannya. Terus kapan sudah mau pulang ya? Iya guys, karena ini bulan Mei, jadi aku mesti comeback lagi di tanggal belasan. Jadi aku mesti kembali ke Amerika. Jadi suamiku bakal menjemput aku dan menunggu aku dengan So sweet ya, so sweet sekali. tapi aku sedih banget. Sejujurnya kalau mau bilang dikasih pilihannya, aku lebih senang di Indonesia lah pasti. Indonesia di mana? Di Nunukan pastinya gitu. Bagaimanapun kampung halaman is the indah best. ya kak. Iya. Tapi lagi-lagi Hidup itu pilihan kan Lian, karena ya inilah pilihan hidupku, kamu menikah ya konsekuensinya ya udah ikut suami gitu. Oke deh kak, makasih ya kak. Makasih Mau juga sharing. Aku yang makasih banget loh. Aduh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Iya. semua yang nonton video ini. Iya. Terima kasih